Menggambarkan betapa sulitnya mencapai reruntuhan Jolotundo yang dia sebut sebagai langkah demi langkah menyusuri hutan dengan dipandu penduduk lokal, menembus semak rotan dan Rahayu, 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 salam budaya, salam Nusantara. Melanjutkan episode pekan lalu tentang Gunung Penanggungan serta beberapa candi dan petirtaan yang ditemukan di sekitarnya, termasuk petirtaan Jolotundo. Keberadaan petirtaan Jolotundo pertama kali muncul dalam tulisan D.O. Sterling pada tahun 1836. Kemudian Jung Hun telah menuliskannya kembali dalam sebuah judul Over Jolotundo pada tahun 1844. Namun keterangan yang cukup panjang kami dapatkan dalam catatan Van Hove dalam bukunya yang berjudul Rise over Java, Madura and Bali in Het Middenvan, 1847. Van Hove menggambarkan betapa sulitnya mencapai reruntuhan Jolotundo yang dia sebut sebagai Jelok Tundo. Mereka harus turun dari kuda karena jalan yang tertutup. Langkah demi langkah menyusuri hutan dengan dipandu penduduk lokal, menembus semak rotan dan akar liana. Meskipun hanya kurang dari 1 pal, namun itu adalah perjalanan yang sangat melelahkan. Istilah pal atau paal berasal dari kosakata Belanda yang artinya antar satu tiang ke tiang berikutnya. Berbeda dengan kilometer, jika digambarkan sekitar kurang lebih 1,5 kilometer. Semuanya tersusun dari blok trakit yang diukir secara indah. Ivy, liana, dan bunga-bunga menghiasi dalam tirai yang anggun. Dinding itu terlihat sangatlah tua dan indah. Batuannya sebagian besar telah bergeser dan renggang ke sana dan ke sini. Van Hove datang ke petirtaan Jolotundo karena informasi yang dia dapatkan dari seseorang bernama Wardinar. Berbekal gambar yang juga dilukis olehnya, dalam keterangannya, Wardinar datang ke Jolotundo 30 tahun silam. Dialah orang yang pertama menggali dan menemukan peripih di Jolotundo. Peripih tersebut ditemukan tepat di bawah jatuhnya air mancur yang berada tepat di tengah-tengah kolam. Tuan Wardinar datang dengan menggali di alun-alun tempat pancaran air jatuh, menemukan semacam guci batu jauh di dalam tanah. Ini adalah wadah persegi setinggi 1,5 kaki yang diletakkan di atas hamparan ukiran teratai. Keseluruhannya diukir dari 1 batu terakit.
Wadah ditutup dengan tutup batu seperti piramida. Dan ketika tutupnya dilepas, terdapat 9 lubang kompartemen persegi dengan kompartemen tengahnya yang jauh lebih tinggi daripada kompartemen lainnya. Terdapat abu dan sisa tulang yang terbakar di semua kompartemennya. Di kompartemen tengah ada wadah bundar dari emas yang ditutup dengan penutup yang telah longgar. Di 2 kompartemen lainnya, ada koin perak dan lempengan tipis perak tak beraturan. Di 6 sisa kotak lainnya, ada lempeng emas, berukir, dan inskripsi. Sisa 6 buah lempeng emas tersebut yakni ukiran berbentuk seekor kura-kura, 2 ular bermahkota, sebuah bulan sabit, dan 2 buah persegi panjang yang semuanya berupa keping emas berinskripsi. Pada ular pertama, tertulis aksara Jawa kuno yang dibaca oleh Brandes dalam katalog Grunewald, yakni Om Bah Swaha. Pada ular kedua, tertuliskan Om Pat Swaha. Pada kura-kura tertuliskan Ram, pada bulan sabit tertuliskan Yam, dan potongan emas persegi panjang pertama bertuliskan Om Isanaya Buta Dipataya Swaha. Sedangkan potongan emas persegi panjang kedua bertuliskan Om Agnaya Dwija Dipataya Swaha. Namun, ketika kotak tersebut sampai ke Museum Masyarakat Seni dan Sains Batavia yang sekarang merupakan Museum Nasional Jakarta, sekitar 54 tahun kemudian dibawa oleh Brumund, tidak ada sisa abu atau tulang yang dapat dilacak lagi. Sungguh mahakarya yang luar biasa. Ini adalah artefak dari Candi Patirtaan Jolotundo yang dibuat oleh leluhur kita di era Kerajaan Kahuripan. Ada sebuah asumsi yang menyebutnya Nawalingga, merujuk kepada 9 bentuk lingga. Tapi, asumsi lain menyebutkan hal yang berbeda, di mana ini adalah bagian dari fragmen cerita Garudea yang dipaparkan dalam Candi Jolotundo. Secara fisik, artefak ini merupakan air mancur yang ditandai di 9 lubangnya, menghadap ke atas dan mengeluarkan air. Ya, menurut analisa teknis, dibutuhkan tekanan air yang cukup besar untuk air bisa memancar sempurna dengan variasi diameter lubang serta variasi tinggi lubangnya. Ini butuh sistem pipa yang canggih bertekanan tinggi dengan sistem gravitasi, mengingat belum adanya teknologi pompa tekan pada saat itu. Membahas tentang Garudea mengingatkan kami tentang video kami sebelumnya yang membahas tentang badong emas Garudea yang ditemukan di Desa Plaosan puluhan tahun silam. Tentu saja ini ada hubungannya ya, karena ini juga merupakan peninggalan dari Raja Airlangga.
Baiklah rekan-rekan Duta Film Kediri dimanapun Anda berada, sekian yang dapat kami sampaikan tentang Pripih Jolotundo. Salam budaya, salam Nusantara, Rahayu. Kanang kue kimpalu wan-wan kira yang menarik. Berdeh.